Kalau orang sudah beristiqamah di atas tauhid, maka dalam hatinya akan lahir yang namanya syukur dan sabar. Nah, karena memang iman kita itu dipenuhi dua hal tersebut, iman dipenuhi dengan sabar dan syukur. Nah, kalau seseorang dia tertimpa musibah, dia dituntut di situ untuk bersabar. Iya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia dituntut di situ untuk bersyukur. Ya. Maka seseorang yang istiqamah terhadap tauhid, dua hal ini selalu ada dalam hatinya, atau salah satunya. Kalau tidak, dia tidak dalam keadaan bersyukur, dia dalam keadaan bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Kalau dia tidak dalam keadaan bersabar, berarti dia dalam keadaan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sekalipun dia terkena musibah misalkan, tapi dia tetap bersyukur. Maka orang yang seperti ini itu istiqamah terhadap tauhid, istiqamah terhadap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggantungkan perkara kepada yang lain, cuma dia menggantungkan seluruh urusannya hanya kepada Allah semata-mata. Dan ini perlu kita pahami. Bagaimana cara supaya istiqamah terhadap tauhid ini ada dalam diri kita? Harus kita pahami bahwasanya harus memahami makna syahadat, ya. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kita mengakui di situ tiada Tuhan selain Allah, dan juga Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami makna tersebut, Allah akan meneguhkan iman kita sebagaimana dalam firman-Nya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan teguh adalah sebagaimana ditafsirkan dalam hadis, al-muslim idza su'ila fi qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jika seseorang muslim nanti ditanya di dalam kuburnya, lalu ia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini harus selalu kita renungi dan kita dalami, kita pahami. Bagaimana ketika kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka tentunya selain Allah kita tidak akan menggantungkan harapan kita. Selain kepada Allah kita tidak akan pernah berharap, dalam artian kita menafikan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang menimpa kita akan selalu raja' atau rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, istiqamah terhadap tauhid ini adalah sangat penting, ya. Bahkan kita dituntut akhir hayat kita pun harus dalam keadaan kita berada dalam istiqamah terhadap tauhid, ya. Sebagaimana dalam ayat pun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun iman yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat bernilai harganya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada ulama juga berpendapat bahwa istiqamah di dalam ketaatan, dalam artian ketaatan baik itu hal yang wajib, mengerjakan hal yang wajib, ataupun meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya kaum muslimin rahimakumullah, kita selaku manusia ada banyak kekurangan dalam hal seperti ini. Dalam hal seperti ini, misalkan seperti tadi saya sampaikan di pertama, di bulan Ramadan mungkin ibadah kita kuat. Karena kenapa? Kita yakin di bulan Ramadan itu pahala berlipat-lipat ganda. Ini adalah kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah, mengumpulkan amalan-amalan. Pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah membiasakan amal-amal yang kita lakukan, membiasakan kebaikan-kebaikan, sehingga di luar bulan Ramadan pun kita akan terbiasa terhadap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan nyatanya kadang-kadang dalam kehidupan kita, setelah selesai bulan Ramadan, untuk puasa 6 Syawal saja kita sudah merasa berat, ya. Karena kenapa? Karena lingkungan kita, orang-orang kadang-kadang nggak berpuasa, ataupun tidak sepakat ini kita ambil hari apa, ya. Sehingga sebahagian kawan kita atau saudara kita ada yang berpuasa, kita tidak berpuasa, ataupun ketika kita berpuasa mereka tidak berpuasa, sehingga sedikit berat
dibandingkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sedikit ringan. Kenapa? Karena kita lihat semua orang berpuasa. Nah, ini untuk 6 hari aja kita agak berat. Nah, ini yang di bulan Syawal. Ya, apalagi setelah bulan Syawal nanti, ini sudah jauh lagi dengan bulan Ramadan. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kekurangan-kekurangan ini bagaimana kita tutupi sebagaimana dalam ayat Fussilat ayat 6. Surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, maka tetapkanlah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah mohon ampunlah terhadap kekurangan ketaatan yang kita lakukan, terhadap iman kita yang menurun. Maka kita selalu dituntut itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita dengan hadis-hadisnya bahwasanya Nabi beristighfar kepada Allah itu 60, 70 sampai bahkan 100 kali. Itu Nabi yang maksum, Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi beliau beristighfar. Ini adalah sebuah ajaran kepada kita umat manusia, umat Islam khususnya umat orang-orang yang beriman, bahwasanya kita dalam ketaatan kita ada kekurangan-kekurangan, sehingga kita selalu dituntut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan istighfar tersebut itu artinya kita bertobat dan Allah akan mengampuni setiap kekurangan yang kita miliki. Dan Allah pun sendiri mengakui bahwasanya manusia itu adalah manusia ini adalah orang yang tempatnya khata, tempatnya bersalah. Manusia ini pasti ada salahnya, ada kekurangannya. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut dengan sebagaimana disebutkan di surah Al-Fussilat ayat 6, itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan itu sebagaimana hadis dari Aisyah, bahwasanya ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus walaupun itu sedikit, ya. Bagaimana? Ini amalan misalkan kita rutinkan baca Al-Qur'an setiap habis salat, misalkan kita baca 1 ayat, ya. Karena mungkin kalau 2 ayat waktu lama atau bagaimana lah. Kadang-kadang kita habis salat, kadang-kadang doa pun nggak ada, padahal anjuran setelah sholat beristighfar, berdoa kepada Allah, kadang-kadang itu nggak, ya. Tapi bagaimana? Allah itu menyukai amalan yang kontinu, amalan yang selalu kita lakukan walaupun sedikit. Nah, kita umpamakanlah contoh kita baca Al-Quran setiap habis sholat itu 1 ayat saja. Itu kontinu kita lakukan, kontinu dari tahun misalkan Ramadan bulan tahun ini. Kita kontinukan setiap habis sholat 1 ayat kita baca, 1 ayat setiap habis sholat. Berarti sehari semalam ada 5 ayat, ya. Ada 5 ayat yang kita baca. Setiap harinya 5 ayat sampai dapat bulan Ramadan berikutnya, sampai Ramadan beberapa tahun ke depan. Itu walaupun kaum muslimin rahimakumullah, walaupun sehari kita mungkin tidak membaca, disebabkan kita sakit di rumah sakit, disebabkan kita koma, tidak sadarkan diri, seminggu kita tidak sadarkan diri, itu tetap dihitung oleh Allah hari-hari yang kita lewati sebagaimana hari-hari yang telah kita lakukan di hari kemarin. Kita membaca 1 hari 5 ayat, walaupun kita dalam keadaan koma, itu tetap dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak membaca Al-Quran. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang istiqamah terhadap amalan atau ketaatan yang dia lakukan walaupun itu sedikit, ya. Yang tidak disukanya, walaupun ya ini kita katakan kita melakukan satu amalan yang sangat banyak, kita berhenti karena nggak sanggup lagi, ya. Untuk malam besoknya sudah nggak sanggup lagi kan, padahal malam ini kita udah penuh, udah semangatnya, tapi malam besok udah nggak. Sebaiknya adalah kita continue walaupun itu sedikit, ya. Dan lebih baik lagi banyak continue, itu lebih baik lagi. Itulah istiqamah, ya. Sedikit continue aja lebih baik, ya. Apalagi lebih banyak, lebih banyak, ya. Baik, kita break dulu Gabinong. Nanti kita masuk di sesi terakhir di gelaran Peluman Kaji Islam.